Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama saya Sri Rahmadani, NIM 2003060039, dan rekan saya, nama saya Siti Sarah Mustaqim, NIM 2003060036. Kami dari program studi S1 Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, kali ini kami akan melakukan pembedahan terhadap ayam broiler, di mana klasifikasinya ialah ia termasuk ke dalam phylum Chordata, subphylum Vertebrata, kelas Aves, ordo Galliformis, subordo Galli, familia Phasianidae, subfamili Phasianinae, tribus Phasianina, genus Gallus, dan spesies Gallus domestica. Pembuatan video ini bertujuan untuk memenuhi tugas praktikum kami, yaitu anatomi dan fisiologi ternak yang dibimbing oleh dosen praktikum Ibu Tati Pidianasari, SPT MP. Yuk langsung aja cek videonya. Let's go! Pertama, kami akan menjelaskan bagian tubuh Gallus domesticus, Di mana Gallus domesticus itu terbagi menjadi, yang pertama ada caput atau ini, kepala, ada kolum atau cervix yaitu leher, yang menghubungkan antara caput yaitu kepala dan trunkus badan. Selanjutnya ada trunkus yaitu badan. Lalu ada ekstremitas anterior, bagian sayap hingga bagian depan sini, itu adalah ekstremitas anterior. Lalu ada ekstremitas posterior dari pangkal paha sampai ujung kaki. Dan yang terakhir ada caudal yaitu bagian ekor. Selanjutnya kami akan menjelaskan bagian-bagian dari caput atau kepala. Yang pertama yaitu ada rostrum atau paruh. Nah, rostrum ini terbagi menjadi dua, ada namanya maxilla yaitu paruh atas, dan mandibula paruh bawah, di mana kedua dari paruh atau rostrum ini dilindungi oleh zat tanduk. Yang kedua ada vacuum oris. Nah, di mana vacuum oris ini terdapat di dalam maxilla atau paruh atas. Yang ketiga ada nares anterior. Di mana nares anterior adalah lubang hidung pada ayam, alat penciuman, di mana terdapat sepasang, 1 dan 2. Yang keempat ada cera atau tonjolan. Nah, biasanya cera itu pada saat dia masih hidup berbentuk merah segar, di mana terdapat banyak pembuluh darah di atasnya sehingga dia terlihat merah ketika ayam masih hidup. Yang kelima ada organotrisus atau indera penglihatan. Nah, itu adalah indera penglihatan pada Aves atau Gallus domesticus, di mana dia terdapat sepasang, 1, 2. Yang keenam ada porus acousticus externus Atau indera pendengaran yang ditutupi oleh bulu-bulu halus. Dapat kita lihat di sini ada bulu-bulu halus di telinganya. Selanjutnya yaitu kolum, berbentuk panjang dan fleksibel, menghubungkan caput dengan trunkus. Selanjutnya masuk pada bagian trunkus, yaitu badan, di mana bagian trunkus terdapat bulu-bulu, bulu plume, plumule, dan Selanjutnya kita filoplume. masuk ke dalam anatomi bulu. Yang pertama yaitu ada plume. di mana plume ini terdapat 3 jenis. Yang pertama ada namanya quill atau calamus, yaitu tangkai pada bulu yang ini. Lalu ada rasis, lanjutan dari bulu yang ini. Lalu ada fen, yaitu bulu kiri dan kanan ini namanya fen. Dari sini pangkal hingga ujung. Yang kedua yaitu ada plumule. Nah, plumule ini biasa terdapat pada bulu-bulu pada Aves atau Gallus domesticus yang masih muda. Nah, ini jenis gambar atau contoh bulu yang terdapat pada Gallus domesticus. Yang ketiga yaitu ada filoplume. Nah, filoplume ini bentuknya seperti rambut-rambut dan memiliki tangkai atau batang yang panjang. Selanjutnya kami akan menjelaskan skeleton pada unggas Gallus domesticus. Oke, selanjutnya kita akan membahas skeleton pada ayam Gallus domesticus. Yang pertama yaitu kita akan membahas bagian caput, yaitu kepala. Yang pertama yaitu terdapat di sini yang namanya kranium. Lalu terdapat yang namanya upper mandible. Ini upper mandible. Lalu terdapat juga lower mandible.
Selanjutnya kita akan membahas yang namanya serviks. Serviks ini yang menghubungkan caput dengan trunkus, di mana di serviks ini terdapat yang namanya cervical vertebrata. Dapat kita lihat di sini. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagian ekstremitas anterior, yaitu yang pertama terdapat yang namanya umerus, lalu yang kedua ada radius, yang ketiga ada ulna, lalu terdapat yang keempat ada karpu metakarpus, dapat dilihat, lalu yang kelima ada phalanx. Phalanx itu ini dapat kita lihat ada 3 digit di sini. Kita akan membahas yang namanya ekstremitas posterior. Pertama yaitu di sini ada namanya tulang femur atau yang biasanya kita sebut tulang paha atas. Kita lihat. Yang kedua ada yang namanya tibiotarsus, dapat dilihat di sini. Lalu yang ketiga ada yang namanya tarsometatarsus. Dan ini phalanx 1, phalanx 2, phalanx 3, phalanx 4. Disebut juga digiti. Nah, kita akan bahas bagian sebelah sini. Ini namanya tulang caudal vertebrata girdle. Nah, sedangkan tulang yang di ujung sini, dilihat terus kemari, ini namanya pygostyle. Nah, tulang yang terdapat di sini ini namanya adalah rib. Lalu tulang yang ini adalah tulang furcula. Lalu tulang yang berbentuk rungna yang berada di tengah ini adalah tulang sternum. Seperti inilah penampakan organ dalam ketika kita membelah Gallus domestica. Di sini kami akan memperlihatkan bagian ada hepar atau hati, di mana terdiri dari 2 lobi, terdapat vesica valea di tengahnya. Lalu ada kor atau jantung, ada gallbladder, empedu, ada proventriculus gizzard atau dikenal dengan istilah ampela, ada intestinu, usus halus, ada kloaka, dan ada duodenum. Dan di tengah-tengah duodenum ini terdapat pankreas di tengahnya. Selanjutnya kita akan mencari yang namanya ginjal. Nah, ini adalah ginjal pada Gallus domestica. Ini adalah pulmo atau paru-paru yang berwarna merah muda seperti spons yang terdapat pada dinding dorsal thorax. Dan ini adalah gelembung udara pada Gallus domestica. Nah, selanjutnya kita akan membahas sistema nervosum, yaitu di bagian sini ini merupakan cerebral hemisphere. Lalu di depannya sini atau ini itu ialah olfactory lobe. Lalu yang tampak ini optic lobe. Lalu di belakang sini adalah cerebrum. Lalu di belakang sini adalah medulla oblongata.
Selanjutnya kita akan masuk ke sistema digestoria pada galus-galus domestika. Yang pertama kita mulai dari beak atau mulut, masuk ke dalam esophagus, lalu ini adalah core, ini adalah proverticulus, ini verticulus atau gizak, ini adalah duodenum, di mana yang di atas ini adalah descending duodenum, sedangkan yang di bawahnya ialah ascending duodenum. Di antara keduanya terdapat yang namanya pankreas. Ini adalah pankreas, dapat dilihat. Lalu ini adalah hepar atau hati. Ini adalah gallbladder atau empedu. Kemudian ini adalah spleen. Selanjutnya dari sini kemari, dari titik hitam ini adalah jejunum. Dari titik hitam yang tadi sampai perbatasan ini namanya adalah ileum, di mana dari hepar sampai sini itu adalah usus halus atau institutum ileotenum. Dan keduanya ini adalah seka atau sekum, dari sini kemari itu adalah legus institutum atau usus besar, sedangkan yang ini adalah kloaka, di mana ada 3 saluran di dalamnya, ada saluran kloaka, saluran uredeum, dan saluran pen. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam skema peredaran darah pada galus-galus domesticus, di mana yang ini namanya ventricle sinister. Lalu yang lebih kecil ini namanya adalah atrium sinistrum. Lalu yang sedikit lebih besar ini dinamakan dengan atrium dextrum. Kita masuk ke dalam bagian jantung. Setelah kita belah, tampak seperti ini dalamnya. Nah, yang di tengah ini namanya adalah left ventricle. Ini. Baru di atas sini, ini namanya ada left atrium. Lalu cara jalan ini kemari, ini namanya ascending aorta. Lalu jika kita lihat lagi di samping sini, ini namanya right atrium. Baru jalan ini namanya adalah right ventricle. Membahas mengenai tentang sistema sirkulatoria, yaitu pernapasan. Yang pertama ada nares, lalu masuk ke dalam nares internus. Di dalam sini kita bisa lihat salurannya. Kita lihat ada lubang kecil. Lalu ada yang namanya cavum oris. Cavum oris ini terdekat di atas maksila, di dalam maksila, pasti di dekat yaitu rahang atas. Lalu masuk ke laring. Ini laring. Lalu setelah masuk ke laring, masuk ke dalam bronkus, yaitu ini bronkus. Ini. Lalu masuk ke paru-paru atau pulmo. Begitu seterusnya. Pada percobaan kali ini kami menggunakan preparat ayam broiler, di mana sistem reproduksi pada ayam broiler tidak berkembang dengan baik, sehingga kami tidak dapat memperlihatkan sistem urogenitalianya. Sekian video yang kami sajikan. Semoga video ini dapat memenuhi tugas praktikum anatomi dan fisiologi ternak dan dapat menambah wawasan kita semua. Kurang dan lebihnya, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Hold me close till I get up. Time is barely on our side.